Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama tunduk kepala sejenak. Kita ambil saat teduh. Kita mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mazmur 119 ayat 11 sampai dengan 12 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kita akan bersama-sama menikmati baik Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujikan satu hal yang ku rindu.
berkat-Mu sudah Engkau limpahkan kepada kami. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau telah membawa kami anak-anak-Mu Gereja Baptis Indonesia Cikarang untuk berkumpul bersama, beribadah bersama, datang ke hadirat-Mu bersama-sama ya Bapa. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, untuk memimpin acara ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang akan menolong, memimpin kami semua, sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu dan Engkau melayakkan kami semua di hadapan ya Bapa. Kami juga berdoa Pendeta Yakobus Wuryanto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh ditanamkan di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan, menjadi teladan bagi kami, sehingga kami seturut dengan kehendak-Mu dan berjalan di dalam jalan saja ya Bapa. Bapa di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam perjalanan. Kiranya Engkau akan menolong dan memimpin mereka sehingga sampai di tempat ini dengan sukacita dapat berkumpul bersama-sama dengan kami dan memuji serta memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mungkin saat ini ada di dunia. Engkau akan terus menyertai, Engkau akan terus menolong setiap apa yang dikerjakannya saat ini boleh menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Dan jika ada yang ingin menjauh daripada Engkau akan tarik kembali. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, di minggu-minggu yang akan datang, saudara kami ini boleh hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan pujian tema kita nomor 192. Nyalakan suluh rahmat-Nya. Ulangan pasal 22 ayat
1 sampai dengan 4 merupakan dasar dari khotbah kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca silih berganti ayat ini. Untuk ayat pertama dibacakan kaum pria dan ayat kedua kaum wanita, begitu seterusnya. Ulangan 22 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya akan membantu membacakan judul perikopnya terlebih dahulu. Tentang tolong menolong. Kaum pria, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal berkandangmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa orang itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keluarganya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya berjalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong mengembalikannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan pujikan Kami Perlu Kau Tuhan.
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyatakan doa salam. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang sungguh besar kuasanya. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan kepada kami, sehingga di pagi hari kami dipertemukan kembali untuk kami memuji serta memuliakan nama Tuhan di tempat Tuhan ini. Biarlah kami terus memuji dan kemuliaan nama-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini, kami secara khusus mengadakan doa sahabat Tuhan untuk mendoakan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Bapa di surga, dari pemimpin bangsa kami Indonesia itu, dari Bapak Presiden, Wakil, juga para menteri, dan juga para gubernur, bupati, camat, sampai lurah dan RT RW. Biarlah Tuhan akan terus berkati mereka, berilah hikmat kepada mereka supaya mereka takut akan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa ini. Biarlah Tuhan terus berkati keamanan bangsa ini ya Tuhan. Kami menyerahkan TNI maupun Polri sebagai alat Tuhan untuk mengamankan bangsa ini. Biarlah mereka terus dipakai Tuhan untuk memberkati dan terus ditolong oleh Tuhan untuk mengamankan bangsa ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan agar bangsa ini terus diberkati kedamaian dan juga kesehatan untuk masyarakat Indonesia, juga secara ekonomi, supaya Tuhan akan pulihkan kembali ya Tuhan, supaya bangsa ini dengan baik akan pertolongan-Mu Tuhan. Karena bangsa ini adalah dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan yang telah menolong para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga khusus untuk GGBI, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bila Tuhan akan berkati dari ketua, wakil ketua, dan sekjen, juga para hamba-hamba Tuhan yang ikut di dalam pelayanan di tubuh GGBI ya Tuhan, sebagai wadah Gereja Baptis seluruh Indonesia. Kami menyerahkan di mana GGBI yang berulang tahun ke-54 tahun ini, biarlah Tuhan akan terus berkati visi dan misinya, supaya akan menjadi berkat dan memberkati semua jemaat Tuhan di tubuh GGBI, khususnya umat Baptis di Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan para hamba-hamba Tuhan, terus Tuhan pakai di dalam pelayanan di setiap gereja Tuhan sampai ke pelosok tanah air Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga untuk gereja kami GP Cikarang ini Tuhan. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan akan terus berkati bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Wuryanto sebagai hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Biarlah beliau terus diberkati kesehatannya, pelayanannya, studinya, dan juga keluarganya akan Tuhan terus berkati, anak dan istrinya Tuhan. Kami menyerahkan kuasa-Mu terus memberkati kebutuhan dan keperluan hamba-Mu Bapak Pendeta ya Tuhan, agar mereka terus diberkati dalam setiap pelayanannya, dan menjadi berkat bagi umat Tuhan di GGBI Cikarang ini. Dan menyerahkan juga Bapak Pendeta Amin Kohar, bila Tuhan akan berkati kesehatannya, juga pelayanannya, Tuhan akan berkati keluarganya. Terima kasih Bapak di surga. Bapak, kami menyerahkan juga untuk perancang gereja, juga guru sekolah minggu, Tuhan akan terus berkati mereka semuanya Tuhan, agar program-program gereja ini akan terus Tuhan tumbuhkan, perkembangkan, juga jiwa-jiwa baru supaya Tuhan tambahkan di gereja ini ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk cabang kami di Kalimantan Utara, Tuhan akan berkati bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Bapak Daniel Wicaksana, akan Tuhan terus berkati pelayanannya, boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di sana, dan Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk kesehatan dan pelayanannya. Berkati juga untuk cabang di Purworejo, ya Tuhan akan berkati Bapak Pendeta Muda Randy, Allah akan terus berkuasa dan hikmat Tuhan, supaya di Tegal Sari akan terus Tuhan berkati, supaya cabang kami berdiri dan bisa menjadi gereja hidup nantinya ya Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Mu yang besar ini. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat Tuhan di GGBI Cikarang ini. Biarlah akan Tuhan berkati kesehatan mereka, juga yang ulang tahun Tuhan akan terus berkati. Terima kasih Bapak.
Kami menyerahkan semua hal ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita, namun kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian berkat anak cucu.
12 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Doa persembahan dan pengidar kantong persembahan akan dilayani oleh Bapak, Ibu, dan Saudara Andika. Mari kita berdoa untuk bersama. Tuhan, kami datang kepadamu dengan sukacita dan syukur, membawa persembahan sebagai tanda kasih dan kesyukuran kami ya Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan, kalau Tuhan dalam kehidupan kami selalu memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami, dan untuk kemuliaan dan untuk berkat bagi kita semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Berilah sifat murah hati. Kita akan bersama-sama mendukung doa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Dan memanggil anak-anak sekolah minggu masuk di depan untuk kita bersama-sama berdoa sebelum memasuki kelas yang akan dipimpin oleh Pendeta Yakobus Wiriana. Bapak, terima kasih untuk anak-anak kami yang kami kasihi bisa datang dan beribadah kepada Tuhan
semua oleh karena kemurahan hati Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan pertumbuhan yang baik secara fisik maupun rohani. Iman mereka bertumbuh dalam Tuhan. Dan Engkau memberkati hari ini mereka boleh belajar firman Tuhan, belajar melalui guru sekolah minggu. Berkati supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik dalam iman. Ini juga berdoa untuk masa depan mereka. Berkati dengan jodoh, pendamping hidup yang Engkau sediakan, yang seiman, sepadan buat mereka. Berkati juga dengan pekerjaan mereka. Biarkanlah mereka bisa menemukan potensi utama yang Tuhan berikan dalam hidup mereka untuk mereka gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Khotbah kita pada pagi hari ini dengan judul Jangan pura-pura tidak tahu. Namun kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan nyanyian pujian 191. Tolonglah yang sesat. Jemaat kami undang berdiri. Mereka melawan dosa.
Jomplang ini apa ya? Mari Bapak Ibu dan Saudara, silakan yang di belakang untel-untelan untuk maju ke depan. Silakan daripada berdiri di belakang, saudara ya, masih banyak tempat duduk di depan. Mari saudara kita berdoa dulu sebelum kita beribadah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, hari ini kami mau bersama-sama belajar firman Allah. Tolonglah supaya Engkau memakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dosa, dan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kami juga mohon anugerah untuk kami semua, supaya kami semua boleh merasakan berkat anugerah firman Tuhan-Mu yang Engkau curahkan pada kami hari ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan menolong kami menerjemahkan apa yang patut kami dengar, kami ketahui untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, biarkanlah kami mengerti dan memahami isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Saudara, kita tahu kemarin kita sudah belajar dan membahas bersama bahwa pelayanan diakonia ini adalah satu pelayanan yang bukan himbauan, bukan opsi, bukan pilihan, tetapi ini adalah sebuah implementasi atau sebuah kewajiban dari implementasi atau praktek dari kasih kita kepada manusia. Praktek dari kasih kita kepada Allah adalah kita beribadah, ya, mengasihi Allah lebih dari siapapun juga. Kita ejawantakan dalam ibadah, tapi praktek kepada kasih kita kepada manusia kita wujudkan dalam pelayanan diakonia atau pelayanan sosial, ya. Sesuatu yang wajib menjadi salah satu tujuan gereja, ya. Di semua gereja saya kira, ya, pasti ada namanya pelayanan sosial. Dan karena itulah saudara, firman Tuhan kemarin juga mengatakan kepada kita bahwa memang untuk itulah saya dan saudara diberkati. Kita percaya bahwa berkat-berkat yang sudah terima secara pribadi dalam hidup kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya, ya, atau apapun, melalui apapun, kita bisa melalui apapun. Ada titipan Allah yang memang Tuhan ingin titipkan untuk saudara yang kurang mampu. Ada hak mereka, dan itu wajib diberikan pada mereka. Dan kalau kita tidak memberikannya, saudara, kita pasti, ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa ketika saya dan saudara memutuskan untuk menutup keran itu, keran atau pipa itu, saudara, ya udah, berkatnya sih ada, tapi ya itu aja, ya. Kita akan menikmati berkat yang tersisa terakhir itu. Tapi jika Bapak Ibu dan saudara memutuskan untuk membuka keran itu selebar-lebarnya, ada bagian yang memang seharusnya kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama saudara-saudara seiman kita, pasti saudara, berkat itu akan mengalir. Karena memang Tuhan memberikan itu untuk itu. Ada bagian mereka yang harus mereka terima melalui kita semua. Nah, Bapak dan saudara, hari ini saudara kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang merupakan persoalan praktis dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini menarik saudara, ya, karena judulnya itu menarik gitu. Ya, kita bisa melakukan pelayanan diakonia, kita bisa melakukan pelayanan kepada mereka, memberi berkat, mengasihi mereka, itu sebenarnya berangkat dari hati atau berangkat dari jiwa ini, ya. Yang di dalam ulangan ini, saudara kalau lihat tadi, ya, menarik, ya. Apa saudara? Ada satu kalimat inti di sini, ya, dalam 3 ayat. Pertama adalah, mari kita lihat, baca bersama-sama. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau, haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Ayat 3. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya
Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau. Oke, ayat yang keempat sekarang. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau. Oke, engkau harus benar-benar menolong. Ada kata benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu. Apa kalimat utama saudara di sini? Kalimat kunci atau kata kunci yang diberikan dalam nats ini, dalam ketiga ayat ini. Pura-pura tidak tahu. Ya, ini dikatakan apa saudara? Lembu ya, orang Israel punya lembu. Lalu apa ini saudara? Kambing domba, ya, domba yang tersesat. Lembu yang tersesat dan domba yang tersesat. Lalu apa ini saudara? Keledai ya, keledai juga yang tersesat. Ini pakaian, semua saya ambil dari Google. Ya, jadi enggak foto asli ini saudara. Nah, ada lembu, domba, keledai, pakaian di sini. Kalau saudara, Bapak Ibu dan saudara perhatikan di sini, ini adalah barang-barang apa saudara? Kalau zaman dulu, zaman Israel, saudara, cobalah kita masuk ke alamnya orang Israel pada zaman dulu sebelum masuk tanah perjanjian. Coba kita mikir atau kita masuk ke alamnya sana ya, atau ke konteks kehidupan orang Israel sebelum masuk tanah perjanjian. Jadi hampir masuk dalam tanah perjanjian, karena setelah itu kan dilanjutkan Yosua ya. Jadi kayak lembu, domba, keledai, pakaian, menurut saudara atau menurut kita atau menurut mereka saudara, itu adalah sesuatu yang berharga ya. Mereka belum punya rumah yang tetap pastinya ya, belum punya, atau bahasanya apa sih, nomaden itu gitu ya. Itu pindah-pindah karena dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ya. Lembu, domba, keledai, pakaian dan barang-barang yang lain, barangkali ada emas sedikit. Mereka bukan orang kaya saudara. Bukan orang yang kaya raya lah ya. Karena memang belum menduduki sebuah tanah gitu ya. Jadi barang-barang ini mungkin juga hasil jarahan, yang dijarah dari mana? Ya, Mesir bisa, atau negara-negara yang pernah perang kalah sama dia. Biasanya kan dijarah itu kan. Tradisi kunonya kan seperti itu. Tradisi orang-orang zaman dulu kan seperti itu. Ternak, domba, keledai itu adalah sebuah barang-barang istimewa, barang-barang yang mewah. Kalau sekarang di perkotaan ini bisa apa? Wujudnya bisa apa? Bisa mobil, apalagi saudara, motor lah ya, bisa. Apalagi pekerjaan, HP dan sebagainya, barang-barang yang apa yang menurut kita istimewa, apa yang menurut kita berharga. Ini adalah barang-barang berharga. Hilang, sudah ya. Jadi hilang barang-barang atau salah satu dari semuanya ini, baik lembu, domba, kambing, keledai, pakaian itu hilang, barang berharganya hilang. Lalu kebetulan tetangganya atau saudaranya sesama orang Israel itu melihat, oh ini punyanya si A, oh ini punyanya si B, oh ini punyanya si C. Perintah Tuhan apa? Perintah Musa melalui Musa. Jangan pura-pura nggak tahu. Ya. Perintahnya itu gitu ya. Jangan pura-pura nggak ngerti apa-apa. Jangan pura-pura tidak melihat. Kan enak ya. Pura-pura nggak melihat, nggak capek. Tapi perintah Tuhan melalui Musa, kalau itu memang engkau tahu bahwa itu adalah milik saudaramu, betul-betul barang yang bernilai untuk punya saudaramu, betul-betul masalah saudaramu sesama Israel. Firman Tuhan katakan kalau nggak salah dalam ayat yang kedua itu, masukkanlah itu, masukkanlah.
lembunya itu dimasukin ke rumahnya, memang repot saudara ya. Masukin lembu ke rumahnya, masukin terus rawat dia, lalu sampai menemukan tuannya. Sampai segitunya ya saudara ya. Repot gak kira-kira Bapak Ibu dan Saudara masukin lembu? Ada yang pernah punya lembu? Nggak ada ya. Saya pernah punya lembu, orang tua saya maksudnya. Waduh, lembu nih saudara-saudara ya. Kalau ke belakang rumah itu parah banget ya. Repotnya kalau punya lembu itu kayak mungkin bapak saya itu kenapa nggak pernah jenguk saya di Cikampek maupun di Cikarang ini, sampai beliau sakit belum pernah jenguk kami ya. Karena persoalannya apa saudara? Di rumah itu ada peliharaan lembu, kambing, lembu gitu ya. Wong desa itu kalau lembu itu jadi pikiran utama. Sudah makan belum, anaknya belum makan mungkin nggak masalah. Tapi kalau lembunya belum makan ya pusing juga. Sudah bisa itu nggak bisa merasuk ke dalam ini enggak? Bahwa lembu, kambing, domba itu bagi orang desa dan sebagainya itu juga sesuatu yang berharga ya. Oke. Saya mau ngomong apa tadi ya? Jadi repotnya saudara ya. Repotnya itu kalau seperti itu menolong itu repot. Nah, sebenarnya apa yang Tuhan? Nah, ini apa saudara? Pura-pura dalam malu. Artinya apa saudara? Pura-pura tidak tahu ya. Ingat ini, kalau kita merasa atau punya sikap hati pura-pura tidak tahu, ingat pura-pura yang sedang di dalam perahu saudara ya. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan melalui Musa ini ya? Melalui orang-orang Israel. Kepada orang-orang Israel, kepada kita semua sebagai implementasi. Sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan apa? Sebuah kepedulian. Tuhan menginginkan kita ini peduli dengan sesama kita. Tuhan menginginkan Bapak Ibu dan Saudara itu saling peduli, saling mempedulikan, saling menolong, saling menjaga, saling menutupi, saling memberkati, saling mendoakan, saling jaga, saling mengasihi. Itu dok. Jangan biasakan diri, katakanlah seperti itu ya. Jangan biasakan diri atau mematikan hati nurani kita dengan membiasakan diri untuk tidak atau pura-pura enggak tahu dengan persoalan orang lain, masalah orang lain. Nah, semua itu berangkat dari ini, ya, berangkat dari hati kita. Kalau hati kita betul-betul mengasihi orang tersebut, enggak mungkin saudara sekalian kita tidak peduli. Kalau kita nolong pun, kalau kita nolong pun bukan nolong yang formalitas. Kalau nolong yang formalitas, pokoknya ngetok gitu ya. Jadi dia nolong itu karena takut dengan apa saudara? Lingkungan ya. Takut dengan lingkungan, takut dengan orang-orang. Tetapi bagi orang percaya, ya, bagi kita sekalian, Musa juga memberikan sebuah pengajaran bahwa kita harus peduli dan tidak boleh pura-pura dalam perahu atau pura-pura nggak tahu dengan pergumulan orang lain. Saudara, kalau di tentara apa, saudara namanya? Rasa ini disebut apa? Jiwa korsa, betul ya. Kalau tentara itu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara ya. Temennya mati di medan perang. Siapa yang orang tuanya tentara? Kan sudah suci, orang tuanya tentara ya. Ibu juga ya. Mbak Mayang juga ya. Oh kakek ya. Ya, itu pasti ada namanya jiwa korsa. Kalau temennya ketembak, sudah ketembak dan mau sudah sekarat gitu ya. Sudah sekarat pasti akan ditolong. Coba lihat posisi ini ya, posisinya apa namanya, saling menembak ini. Coba apa yang sudah perhatikan posisi tim ini? Satu menghadap sana, satu menghadap sini, satu menghadap sana, satu menghadap sana, satu menghadap belakang, tapi jalannya bareng gitu ya. Karena apa saudara? Saling jaga ya, saling melindungi. Satu tim itu saling melindungi.
Jadi dalam ketentaraan seperti itu ya. Kalau di dalam kehidupan keberbedaan, apa saudara? Namanya toleransi, tepo sliro, tenggang rasa ya. Roso, ternyata roso, rasa itu ada ya. Tenggang rasa, saling memahami meskipun berbeda-beda ya. Agustusan ini adalah momen yang tepat kita melaksanakan momen tenggang rasa ini ya. Tepo sliro dan lain sebagainya. Ada banyak kerja bakti, ada banyak kegiatan, ada banyak iuran-iuran, ada banyak apalagi sudah hal-hal yang perlu kita ikut peduli dalam lingkungan. Dan juga ada keberbedaan kadang-kadang mungkin secara akidah ya, secara akidah itu secara prinsip berbeda ya. Beda, engkau orang Kristen gitu ya, misalkan ya, engkau menyembah Yesus atau Tritunggal, tetapi ada namanya sesama manusia, hukum sesama manusia, toleransi terhadap sesama manusia, berbeda kalau dia juga manusia, sehingga kita boleh beribadah ya, puji nama Tuhan. Itu semua karena ada perasaan-perasaan atau rasa namanya keposliro, tenggang rasa, toleransi dan sebagainya di negara kita ini. Lalu kalau di masyarakat Jawa kuno, Jawa desa, apa saudara di sini? Sambatan, tahu sambatan ya? Oh, kalau bahasa Indonesianya gotong royong. Tapi kalau di desa kami namanya sambatan. Ada yang namanya sambatan? Ya, kenal ya? Tahu juga ya? Saya pikir tak. Kalau di Medan apa Pak Janturi? Namanya apa? Gotong royong ya? Pak, ini kalau di Medan namanya gotong royong juga. Saudara ya, gotong royong ya, benar berarti ya. Gotong royong. Ya. Bapak dan saudara, kepedulian ini saudara, memang nggak tertulis di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu nggak tertulis. Kita nggak peduli ini sama sesama, nggak masalah. Dan kita mengatakan dalam diri kita sendiri bahwa oh nggak berdosa kok. Nggak masalah, nggak ada konsekuensinya, betul nggak? Secara hukum nggak akan diadilin secara perdata maupun secara pidana. Nggak peduli sama masyarakat, nggak peduli, nggak ikut ngumpul-ngumpul gitu ya. Kadang-kadang kalau kerja bakti, sebenarnya saya ya kalau kerja bakti atau ronda dan sebagainya ngumpul doang gitu ya, ngumpul doang, gemblong gitu sampai 3 jam, hanya pindah tempat, kadang-kadang tiduran juga ya nggak masalah. Yang penting ngumpul gitu. Dipikir kerja bakti, dipikir apa? Nanti kalau saya pegang sesuatu gitu ya, udah nggak boleh sama tetangga-tetangga itu, wis tua gitu jadinya. Masih muda gini ya. Wis tua jadi karena mereka masih muda-muda ya, lebih muda mereka daripada saya. Udah nggak boleh gitu kerja bakti ini lihat-lihat doang. Tapi kalau nggak keluar itu dibilang saudara nggak baik ya. Ya sebenarnya kalau nggak keluar pun nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada hukuman secara tertulis bahwa kok nggak keluar, nggak ikut kerja bakti, nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan sesama, nggak peduli dengan orang lain, nggak masalah, nggak ada hukumannya. Ada orang yang sakit nggak dijenguk, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya. Tapi saudara, bukan berarti kebenaran itu nggak ada gitu ya. Ya. Hukum dunia mengatakan itu nggak ada, nggak masalah. Tapi bukan berarti yang tidak tertulis itu ada sesuatu yang nggak ada. Bukan kebenaran. Firman Tuhan katakan apa saudara? Firman Tuhan, pendapat Yakobus mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ya berbuat dosa. Lebih baik nggak tahu, makanya lebih baik pura-pura nggak tahu. Tapi kan pura-pura nggak tahu kan aslinya apa saudara? Tahu. Nah itu lebih mengerikan lagi saudara ya. Seberapa sering saudara kita mengambil sikap seperti itu? Seberapa sering kita mengambil hati yang seperti itu? Kalau kita sering melakukan itu, maka saudara hati nurani kita lama-lama mati loh. Ya, buah roh kasih kita lama-lama mati. Kita udah, ya udah, sudah
sudah sering tidak peduli, ya, jadinya nggak peduli dengan siapapun juga. Nah, apa tujuan Allah, saudara sekalian? Memang ini ada sesuatu yang tidak tertulis tadi saya sampaikan, tetapi bukan berarti kebenarannya itu tidak. Kalau kita tidak melakukan itu ada konsekuensi sosial pasti ya. Konsekuensi sosial. Nanti kalau pas sakit ya nggak ada yang besok. Kalau nggak pernah datang pas anu nggak datang, gitu kan? Sanksi sosial kan seperti itu. Atau kalau lewat rumahnya gitu ya gini kan sanksi sosial ya, saudara ya. Ada sanksi sosial. Meskipun kelihatan nggak ada, tetapi itu ada. Jangan berpikir bahwa itu nggak ada. Dan nyatanya dalam firman Tuhan pun mengatakan bahwa jangan pura nggak tahu. Tuhan katakan pedulilah. Tuhan katakan juga apa di sini? Jadi jika seseorang tahu yang bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia bahkan jelas dikatakan bahwa ini termasuk dalam bagian dosa. Berarti kalau saya dan saudara pura-pura nggak tahu, atau saya dan saudara tidak mempedulikan kesusahan, pergumulan, persoalan saudara kita, terutama yang seiman, saudara ya. Berarti kategorinya apa? Kategorinya luar biasa ya. Mari saudara kita tumbuhkan kepedulian kita terhadap sesama kita. Kalau kita tahu, kita tidak harus menolong secara lengkap, artinya apa yang kita punya kan terbatas, saudara ya. Apa yang kita miliki kan terbatas. Apa yang kita bisa berikan itu kan terbatas. Waktu kita terbatas, duit kita juga terbatas, beras kita juga terbatas, apalagi saudara, dan lain sebagainya kita juga terbatas. Tuhan tidak minta kita untuk menolong mereka melebihi apa, saudara? Kemampuan kita, apa yang nggak ada dalam diri kita, tapi apa yang ada yang bisa kita berikan. Katakan bahwa aku hanya bisa ya, kalau bisanya cuma menolong dalam hal doa gitu ya. Kalau kita menolong doa beneran, saudara pasti berkuasa kok. Kalau kita bisanya cuma doa loh ya, nggak punya apa-apa. Dan kalau saya dan saudara betul-betul peduli dan punya kasih dan mendoakan beneran dalam kehidupan sehari-hari, berkuasa, doanya itu luar biasa. Yang saya rindukan atau kita rindukan bersama dalam kehidupan kita bersama ada sebuah kepedulian. Tuhan juga merindukan kepedulian satu dengan yang lain. Nah, apa yang Tuhan inginkan? Ya, ini adalah semboyan apa, saudara? Masih ingat? Gabungan Gereja Baptis Indonesia ya. Bertolong, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Jadi bertolong-tolongan menanggung beban itu adalah memenuhi apa, saudara? Hukum Kristus. Luar biasa ya. Oke, tujuan Allah apa, saudara, sebenarnya? Tujuan Allah kan ingin menciptakan komunitas ilahi ya di dalam dunia ini. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang sudah ditebus, yaitu gereja Tuhan, saya dan saudara. Nah, dalam komunitas ilahi sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan pada dunia bahwa ini loh sebenarnya seharusnya manusia itu ciptaanku yang sempurna itu seharusnya seperti itu. Makanya ada pujian mengatakan, jadikan aku pancaran terangmu, gitu kan? Ya, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan ingin apa? Menciptakan sebuah keharmonisan komunitas ilahi. Tuhan ingin menciptakan dengan saling peduli itu, Tuhan ingin menciptakan sebuah keharmonisan. Harmonis, namanya harmonis. Ini harmonis ya, harmonis. Kalau kita harmonis berarti apa, Bapak Ibu dan Saudara? Kalau alat musik harmonis, main harmonis ini berarti apa? Ada sebuah keindahan ya, ada keserasihan, ada keselarasan, ada banyak macamnya. Antara satu dengan yang lain harus, saudara, saling mengisi, ya kan? Jadi enggak bareng-bareng gitu. Yes, keyboardnya kenceng, ini nih kenceng, buat kenceng gitu terus.
terus drumnya kencang, saudara, bayangkan kayak apa? Memang kelihatannya indah, saudara ya, kelihatannya nyaman, yang main nyaman, enak gitu kencang-kencangan. Tapi yang dungo nih, yang mendengarkan saudara enggak enak kan, enggak nyaman. Nah, harmoni itu berarti apa? Semua nyaman, semua rak, semua harmoni. Ya enggak harus bareng-bareng gantian satu. Pinter-pinter nyari celah lah ya, saling mengisi satu dan dengan yang lain dalam kehidupan permusikan ini ya. Saya nggak terlalu tahu banyak ya, tapi kira-kira harmoni itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara juga sama saya kira ya. Dalam kehidupan kita juga Tuhan ingin menciptakan sebuah keharmonisan bahwa saling mengisi satu dengan yang lain. Apa yang nggak bisa diisi oleh orang lain, apa yang nggak bisa kita lakukan dibantu oleh orang lain. Nggak semua kita bisa kan? Nggak semua saya dan saudara bisa. Saya juga apalagi ya, banyak sekali yang nggak saya bisa. Pasti memerlukan Bapak Ibu dan Saudara. Saudara juga sama, pasti memerlukan teman-teman. Dan Tuhan ingin itu terjadi. Keharmonisan itu terjadi, saling mengisi itu terjadi dalam komunitas ilahi. Supaya orang-orang melihat, dunia melihat bahwa inilah anakku yang saling mengasihi. Ketika engkau saling mengasihi, membawa damai satu dengan yang lain, disebut sebagai apa? Katakan anak-anak apa? Coba sudah lihat ini apa saudara? Ini kaki. Kaki antara satu dengan yang lain, saudara tidak perlu berjalan sama saudara. Kalau berjalan gini apa saudara? Pocongan ya, pocong ya. Saya tidak menyiapkan pocongan, tapi menyiapkannya vampir, ya. Tapi ternyata ada pocongan, iya ya, pocong gini juga ya. Tapi kalau jalan bergantian, saudara, ya, manusia normal. Karena apa, saudara? Kalau kita jalan bergantian, pada waktu kaki satu ini, kaki ini menopang apa, saudara? Seluruh tubuh. Ya. Lalu pada waktu posisinya begini, nah kaki kiri menopang seluruh tubuh, kan bisa bergantian. Ya. Yang satu menopang yang lain bergantian supaya berjalan terus. Ini apa saudara? Roda, bukan roda kehidupan, ini roda mobil. Ya. Saya nyari roda sepeda, backgroundnya hitam itu enggak susah sekali. Ya. Saling menopang saudara. Posisi kita di mana nih misalkan? Kita kan manusia nggak mungkin namanya roda ya, roda berarti jalan. Dan terserah saudara mau di mana nih, di sini, atau di sini, atau di sini mana. Ini kan anggaplah kita semua. Ketika saudara berjalan, ketika roda ini berjalan, kita kadang di sini. Kan kebetulan saudara di ban bawah. Tapi kalau saudara di sini atau di velg ini berarti saudara posisi di sini. Posisi kita kan nggak selalu ekstrim, kadang di atas, kadang di bawah banget, kan gitu ya. Kadang miring, kadang duit, kadang duit pas-pasan, kadang nggak punya duit belas, kan begitu. Jadi itu saya anggap umpamakan itu miring gitu, perjalanan yang miring. Dan pada saat saudara berada di sini, maka di sini menopang satu dengan yang lain. Ini satu kesatuan yang saling menopang, saling bekerja sama dalam posisi apapun ini bisa nopang. Ya. Ketika ini jalan, maka yang nopang ini. Ketika ini jalan, maka yang nopang ini. Ketika muter lagi, yang nopang ini, yang nopang ini. Poros ini juga nopang. Semua menopang. Ya, kira-kira kehidupan saya dan saudara naik turunnya kehidupan kita kan nggak mungkin sehat terus, ya. Sehat terus, nggak pernah batuk, nggak pernah apa ya. Kita kan nggak mungkin ya namanya melimpah terus. Kita nggak mungkin kuat terus, betul nggak? Ada kalanya saudara, sekuat-kuatnya Bapak Ibu dan Saudara, sekuat-kuatnya kita lah ya, sehebat-hebatnya kita, nggak butuhnya kita sama orang. Ada masanya kita ini apa? Down-nya. Pada saat itu saudara, kita perlu orang lain. Kita perlu Tuhan yang memakai orang lain untuk menguatkan Bapak Ibu dan Saudara. Dipakai untuk supaya saudara dan saya bisa tetap jalan. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita butuh orang lain.
Kita kemarin ke Pak Senturi ya, apa namanya Pak Senturi itu punya anjing kecil ya, namanya apa sih? Silvi. Namanya Silvi. Ternyata dia makhluk sosial juga ya. Makhluk sosial juga karena waktu kita baktian KPW itu mulutnya itu nongol-nongol di pintu. Kita lihat itu kasihan gitu, nongol kan? Iya, celah-celah itu kan nongol. Kemudian kita lirik-lirik gitu. Saya bisa kasihan sekarang sama anjing gitu ya. Bisa lihat itu hatinya itu. Saya bayangin itu dia waktu dikurung di rumah, terus pagarnya ditutup gitu ya, pengen main keluar kami nggak boleh gitu. Saya bayanginnya itu seperti itu, sehingga bisa apa namanya, bisa kasihan sama sisi ini. Nah dia makhluk sosial juga ya. Kalau Bapak Saudara kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kita pasti butuh orang lain, entah sekarang, besok, atau selanjutnya. Enggak mungkin saya dan saudara itu bukan kami ya. Jadi enggak mungkin Bapak Ibu dan saudara itu enggak butuh orang lain. Ya, kita pasti suatu hari nanti membutuhkan orang. Dan satu hal yang Tuhan ingin, ya, yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, saya dan saudara, adalah saling menopang satu dengan yang lain, saling menolong. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita, mulai dari teman-teman seiman kita, dan meluas sampai ke dalam dunia. Saudara sekalian, saya lihat di seksi sosial kita itu saya sekarang merasa kasihan ya. Ada Bu Vivi ya. Bu Vivi itu peduli sekali tuh. Kalau ada yang sakit gitu, langsung matratap gitu, mesti telepon saya atau saya telepon Bu Vivi ya sama. Kita jenguk kapan Pak? Saya pagi ada harus antar jemput anak dan sebagainya gitu ya. Dia harus menyesuaikan waktu, dan selain berkorban waktu, berkorban tenaga juga ya, tenaga juga bisa membutuhkan waktu berapa? 2, 3, 4 jam kali ya, 4 jam untuk jenguk gitu, janjian dengan saya, lalu berkorban apa lagi saudara? Ya apa aja lah ya, apa aja gitu ya, untuk jenguk. Dan itu bukan 1-2 kali loh, dalam sebulan kadang-kadang bisa 3-4 kali. Saudara lihat nggak kalau beliau sakit gitu? Pernah nggak kita mikir pas jenguk ini dia sakit, keluarganya sakit, ada Pak Samroni ya? Ternyata saya pikir nggak ada Pak Samroni itu. Ini masih saya rasani Pak Samroni. Pernah nggak kita mikir pas beliau sakit, nggak enak badan gitu, terus ngeluh sama siapa gitu? Ada yang mikir jenguk, ada yang mikir doain nggak gitu? Kan enggak kan? Semoga kita saling mendoakan ya satu dengan yang, karena Bu Vivi juga saudara manusia, tidak perlu menuntut terlalu besar, terlalu banyak ya, kita doakan. Untuk peduli sama orang perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya ya, yang besar saudara. Yang kalau itu apalagi rutin ya, apalagi rutin ya saudara. Karena itu Bapak dan saudara, Tuhan inginkan apa? Gantianlah, cobalah kita peduli dengan saudara. Peduli, saling peduli. Tuhan, kalau sekarang dia ada di sini, gantilah. Tuhan menginginkan sebuah apa saudara? Sebuah kepedulian, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan tidak menginginkan cuek-cuekan, acuh tak acuh, pura-pura nggak tahu, pura-pura dalam perang. Tuhan tidak memanggil kita untuk seperti itu, tapi saling menolong dan menopang supaya nyata komunitas Kristus, komunitas ilahi dalam gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh menikmati berkat kasih anugerah-Mu. Firman Tuhan ini mungkin ya bagi kami sesuatu yang bisa membuat kami introspeksi diri Bapa, termasuk hamba-Mu ini, untuk selalu menjaga kepedulian atau meningkatkan kepedulian kami terhadap sesama kami, terhadap anggota jemaat kami, terhadap teman-teman kami,
terhadap sahabat-sahabat kami, supaya dengan demikian kami memenuhi hukum Kristus dan Tuhan bersukacita atas apa yang Tuhan sudah rindukan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati jemaat Gereja Baptis Nusa Cikarang. Amin. Mari saudara, kita akan memuji nama Tuhan, kita berdiri bersama. Hati sebagai hamba. kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan ada upacara penyerahan anak ya. Sebenarnya kalau di gereja-gereja besar, upacara penyerahan ini, anak ini adalah sesuatu yang biasa ya. Artinya sebulan sekali mungkin ya, karena mungkin jumlahnya terlalu banyak gitu ya. Sebulan sekali ditawarkan. Jadi minggu terakhir ada upacara penyerahan anak, silakan yang belum diserahkan untuk
Jadi bukan satu orang saja, tapi ada beberapa orang. Karena saya melihat ada 10-11 orang, itu hal yang biasa sekali ya. Biasa sekali. Gereja Baptis, Bapak Ibu dan Saudara, hanya mengakui dua upacara gereja yang wajib, yaitu apa? Baptisan dan perjamuan. Mengapa, saudara? Mengapa? Karena dua upacara ini adalah perintah langsung siapa? Dikatakan secara eksplisit oleh Yesus dalam Alkitab. Perbuatlah ini, perjamuan Tuhan ya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, mengingat akan pengorbananku, kasihku, salib yang aku terima. Lalu yang kedua adalah baptisan. Jelas dalam amanat agung mengatakan apa? Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi dua upacara ini memang perintah langsung Tuhan Yesus. Nah, untuk yang lainnya seperti apa ya? Ada pentahbisan pendeta, ada putusan Injil, ada pentahbisan diakon, ada apa lagi, gitu ya? Upacara-upacara penyerahan anak, pernikahan kudus, ya, itu merupakan satu tradisi-tradisi ya. Bapak-bapak gereja dan tradisi perjanjian lama juga bisa ada yang diadopsi tradisi gereja-gereja lama, ya, atau teladan-teladan dari Alkitab, ya. Tapi bukan merupakan perintah Yesus langsung. Tetapi bukan berarti nggak penting, gitu ya. Bukan berarti nggak ada artinya. Ya. Berarti di pernikahan kudus juga penting sekali ya, penting sekali ya. Mari saudara, silakan Bu Yuli dan Pak Ayu Setiawan bawa anaknya ke depan, kita doakan bersama-sama. Silakan saudara bantu doa ya, kita doakan bersama-sama anak Savio. Lagi tidur nih ya. Puji nama Tuhan. Pada tanggal 30 April 30 April di Bandung anak ini lahir ya. Anak ini lahir dan puji nama Tuhan. Ya, kita patut bersyukur bersama ya, keluarga ini Pak Ayub dan Ibu Yuli dipercaya oleh Tuhan. Saya pikir itu bukan kebetulan ya. Saya juga sampai sekarang kalau masih merasakan haru sukacita ya, ketika anugerah Tuhan berikan untuk keluarga. Namanya Satrio Anugrah Setiawan ya. Puji nama Tuhan. Kita doakan bersama-sama anak ini supaya anak ini menjadi anak yang berbakti sama Tuhan, berbakti sama orang tua, berbakti juga sama berguna atau bermanfaat bagi masyarakat. Kita doakan bersama-sama. Ayo kita doakan. Bapa dalam surga, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hari ini kami bersama dalam altar yang kudus disaksikan Engkau, disaksikan hamba-hamba Tuhan, yang disaksikan jemaat Tuhan. Syukur kami berikan Tuhan atas anugerah Satrio Anugrah Setiawan. Oleh karena belas kasih dan pertolongan maka anak ini lahir ke dalam dunia. Engkau angkat anak ini Tuhan dari kegelapan menuju kepada terang. Engkau pilih dia. Kami berdoa Tuhan untuk anak ini. Satrio Anugrah Setiawan adalah anak yang Engkau kasihi, anak yang Engkau pilih, anak yang Engkau berkati dalam segala hal. Bertumbuh baik Tuhan dalam fisik mereka, jasmani dia. Bertumbuh baik dalam psikis mereka dia. Bertumbuh baik dalam rohani dia. Menjadi anak yang luar biasa di hadapan Tuhan dan manusia. Menjadi kesukaan Tuhan dan kesukaan manusia. Menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan dan kepada orang tua dan kepada bangsa dan negara ini dan menjadi berkat bagi dunia.
Berkati masa depannya, jaga lindungi imannya, tumbuh kembangkan, dan jadi anak yang luar biasa di hadapan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bu Yuli dan Pak Ayu. Bukanlah satu kebetulan Bapak ketika anak ini Engkau titipkan untuk Pak Ayu dan Bu Yuli adalah satu anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Maka hari ini Tuhan kami minta kuasa-Mu untuk Pak Ayub dan Bu Yuli. Kuasa sebagai orang tua, kuasa untuk mendidik, kuasa untuk memelihara, kuasa untuk menjaga iman, kuasa untuk membawa mereka, membawa Satrio ini kepada Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berikan apa yang mereka perlukan dan butuhkan, apa saja. Kami doakan dan kami percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kuasa untuk memelihara anak ini dalam iman maupun dalam jasmani, menjadi anak yang bertumbuh hebat, kuat, luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Gereja akan memberikan piagam ya. Sorry maaf. Pak Daniel silakan maju ke depan. Kami dari gereja memberikan piagam penyerahan tanah untuk anak Satria yang sudah diaman. Selamat Pak Ayu. Pak. Silakan diberkati Pak Ayu. Selamat ya Pak Ayu dan Yuli Satrio, berkati jadi Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari kita berdiri bersama. Sekali lagi kita akan tutup dalam doa. Setelah itu kita akan berikan yang terakhir. Bapa, inilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu ampunilah, dan berkenanlah Tuhan atas segala pujian, hormat, doa, dan bakti kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa yang memberkati seluruh jemaat-Mu dan kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan apapun yang Tuhan percaya kepada mereka. Tuhan memberkati mereka, pekerjaan, usaha, dan apa saja yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil, Tuhan jaga, lindungi apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Percaya Tuhan ada selalu. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mau pulang ke rumah masing-masing. Jaga lindungi kami dari sini sampai rumah dengan selamat. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Dialah penyertaan dan berkat Allah yang ada terus-menerus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin.